Cerita berlatar belakang di Venesia, usai terjadinya Perang Dunia Kedua, ada seorang pensiunan detektif terkenal bernama Hercule Poirot. Suatu hari ia keluar dari rumahnya, dan di situ banyak sekali orang yang sedang menunggunya. Karena ia dulunya adalah detektif terkenal, maka banyak sekali orang yang ingin masalahnya ditangani oleh Hercule ini. Ia adalah orang yang sangat perfeksionis, sampai-sampai hanya untuk membeli telur saja, ia harus membawa meteran untuk mengukur panjang dan bentuk dari si telur yang mungkin menentukan kualitas dari si telur itu. Suatu siang, saat lagi santai, ia ingin ditemui oleh seorang wanita yang memberi tanda sebuah apel, dan Hercule langsung tahu dan langsung memperbolehkan wanita itu masuk. Is your mother at home? Dan si wanita itu adalah Adrienne Oliver. Ia adalah seorang penulis terkenal. Setelah melahap makan siangnya, Oliver mengajak Hercule untuk berkeliling, dan sekaligus menawarkan sebuah kasus yang sangat rumit dan tidak masuk akal. We Americans imported loud. I found something. Someone. Got it from every which way and I can't. Wanita itu menunjukkan sebuah surat kabar, yang di situ tertulis bahwa ada seorang peramal bernama Joyce Reynolds yang baru saja keluar dari penjara karena diduga ia adalah penyihir. Miss Reynolds. Papers. Joyce Reynolds recently released. Oliver sudah tahu bahwa para cenayang atau peramal ini banyak kebohongan, tetapi berbeda dengan Nona Reynolds dalam ritualnya yang membuat Oliver kebingungan. Maka dari itu ia butuh detektif Hercule untuk menguak semua tipuan atau trik yang digunakan Nona Reynolds selama ia memperhatikan ritualnya. Dan nanti malam yang kebetulan adalah malam Halloween, dan ada acara Halloween di rumah Nyonya Rowena Drake. Ia akan mengundang Nona Reynolds, dan Hercule diminta untuk datang dan mencari tipuan yang digunakan Nona Reynolds. Malam harinya, mereka dan beberapa anak sudah sampai di rumah Nyonya Rowena. Mereka terlebih dulu menyaksikan wayang kulitnya Eropa dengan cerita seram untuk anak-anak itu. Good nurses took care of Play. Play and fear makes people locked inside to die. Dan ini adalah tuan rumahnya yang adalah Nyonya Rowena Drake, sang penyanyi sopran yang terkenal. Hercule berkata, mengapa seorang diva seperti ia mau tinggal di tempat seperti ini? Nyonya Oliver menambahkan, setiap orang yang tinggal di sini pasti menjadi korban dari suatu tragedi yang terjadi kepada putrinya yang 1 tahun lalu tenggelam. Lalu ada seorang anak kecil bernama Lashold yang mengkhawatirkan ayahnya yang kelihatan sakit, sempat ingin memberikan obat, tetapi ayahnya menolak. Lalu ada seseorang yang datang dengan menggunakan perahu dan memakai topeng. Di sisi lain, Hercule mengobrol dengan Rowena bahwa tempat ini sangatlah bagus. Rowena berkata bahwa Hercule boleh mengambilnya, dikarenakan ia sudah tidak punya uang lagi untuk mengurus tempat ini. Dan wanita bertopeng itu yang sudah sampai dan disambut Nyonya Rowena. Setelah dibuka topengnya yang ternyata ia adalah Nyonya Reynolds yang ditunggu-tunggu oleh Rowena. Hal pertama yang ia katakan adalah, tempat ini penuh dengan arwah dan begitu banyak kesedihan di sini. Nyonya Reynolds berkata bahwa ia ingin ke lantai 3, ke kamar putri dari Rowena. Rowena kaget. Kenapa ia mengetahui letak kamar anaknya? Padahal kan ia baru ke sini, sungguh membengkokkan. Saat menuju kamar, ia bertemu musuh besarnya yang ternyata adalah Oliver. Dan mereka saling menyapa sinis. Dan menyapa Hercule, dan ia mengetahui bahwa mereka berdua datang ke sini untuk merusak reputasinya,
supaya tidak ada lagi cenayang dan peramal yang bisa membohongi umat. Where the crony Sort of middling. I'm not big. Hercule sedang memperingatkan Nyonya Reynolds bahwa jangan mencoba untuk menipu dengan alasan di tempat ini dikuasai hantu atau semacamnya, sebab banyak karangan cerita di sini sering terdengar suara-suara aneh yang ada di tempat. If there is a ghost, there is a Seen too much. Dan tiba-tiba, lampu besar yang terjatuh tepat di bawahnya anak-anak yang sedang bermain, membuat semua anak-anak menjadi berteriak dan ketakutan. Dan hujan pun turun, menambah keseraman di dalam tempat ini. Nyonya Oliver berkata kepada Hercule bahwa masih belum percaya di sini memang banyak hantunya. Dengan logis Hercule berkata, karena langit-langit yang basah karena air hujan, dan tidak terbiasa dengan langkah kaki yang begitu ramai dari anak-anak, sehingga menyebabkan lampu itu terjatuh. Dipandu oleh Seminov mereka menuju kamar dari mendiang Alicia, anak dari Ruina. Sebelum memasuki pintu, Hercule menanyai Seminov, apakah Nyonya Reynolds atau asistennya masuk ke dalam pada malam ini, atau malam sebelumnya? Seminov menjawab, hanya ialah yang masuk ke dalam dan memegang kunci satu-satunya, semenjak Alicia meninggal. Setelah masuk, dan disambut burung kakatua, Hercule melihat-lihat sekeliling kamar itu. Her friend. Before she died. Now he just cries. Seminov bercerita semasa hidupnya, Alicia tumbuh menjadi anak yang periang dan baik, sampai ia dewasa dan menemukan tambatan hatinya yaitu Maxim. But Alicia had the children's ghosts for company. Lost. So in love. Move back here to the palazzo. That's when she started. Lalu ia mulai bertengkar dengan Maxim, dan memutuskan hubungannya. Semenjak saat itu ia mulai melihat arwah-arwah anak kecil di sekitaran rumah ini. Things. Shadows. Miss Ruina. Sampai akhirnya Alicia menghabisi dirinya sendiri dengan cari lompat ke sungai yang berada di samping kamarnya, tetapi yang membingungkan adalah adanya bekas luka cakaran di punggung. Nyonya Reynolds yang masuk dan langsung mengambil boneka milik mendiang Alicia dan berkata baba, dan tiba-tiba terdengar bel dari depan rumah, yang ternyata itu adalah Maxim, mantan tunangan Alicia yang diberi undangan untuk ke tempat ini. No. Maxime, be it polite. Not by me. He was trying to kick me out. Sempat terjadi penolakan dari ibu Alicia, tetapi mau tidak mau, ia diperbolehkan masuk ke dalam. Dan mereka mulai menyiapkan pemanggilan arwah Alicia. Lalu dimulailah acara pemanggilan arwah dari Alicia. Crystal ball. The voices speak. Dan Hercule mengamati dan mencari trik apa yang digunakan Nyonya Reynolds ini. No one touch me. Alicia Drake. Too many spirits. Di dalam ritualnya, si paranormal berkata apakah ada arwah di sini? Langsung dijawab iya, menggunakan mesin tik yang tidak disentuh itu, dan ia bertanya lagi apakah ini Alicia Drake? Dijawab iya, dan terakhir apakah ada yang menyakitimu? Jawaban terakhirnya adalah iya. Langsung Hercule menghentikan proses itu, dan akhirnya kita mengetahui kenapa mesin tik itu bisa bergerak sendiri. Itu dikarenakan ada asisten dari Nyonya Reynolds di cerobong asap, yang bernama Nicholas. That chimney! Meet you by yours. Ia menggunakan alat bernama sakler magnet, yang ketika ditekan, mesin tik akan bekerja sesuai huruf atau angka yang ia tekan. A fake. Mrs. Semenov, your dedication. Hercule menganalisa dari Seminov sebagai art, kurang teliti membersihkan tempat ini, sehingga terdapat jejak sepatu di perapian, dan ada goresan di lubang kunci, yang sengaja dicungkil.
Left his footstep in the fireplace, the bright scratch at the keyhole in... Look, recently picked. Miss Oliver, you must find a new subject. Dan ia menyatakan bahwa peramal ini palsu, dan tiba-tiba peramal itu berputar 360 derajat, dan mengerang seperti kesurupan roh seseorang, dan ternyata, ia kesurupan roh dari Alicia, yang memanggil ibunya. So thirsty. Roh Alicia berkata, kenapa ibunya meninggalkannya, dan ia tak mau mati, lalu peramal itu berputar lagi. Alicia. On the balcony. Selagi berputar, Alicia terus berkata kau membunuhku, tetapi ia tidak menunjuk siapa sebenarnya yang membunuhnya, dan tiba-tiba Murder. semua tampak kebingungan dengan kejadian barusan. Seminov berkata bahwa ini adalah sesat dan mengandung unsur satanik di dalamnya. Lalu Hercule yang ingin beranjak pergi dari situ, tetapi dicegah oleh Nyonya Oliver. Nyonya Oliver terus meyakinkan Hercule bahwa semuanya yang ia lihat ada asli. Kejadian ini bisa dijadikan kisah dalam buku Nyonya Oliver selanjutnya, dan pasti meraup untung yang besar. So Was fake. real. That's hell, it's a hit. A big beer book. I cannot solve all of her methods. The woman who stumped her Di sisi lain, peramal Reynolds sedang diperiksa kesehatannya oleh Dr. Ferrier. Kebetulan Hercule lewat di depannya. Peramal itu berpesan untuk datang lagi esok malam. Hercule langsung berkata bahwa, di antara semua penipu, peramal Reynolds lah yang paling berbakat, tetapi peramal itu tetap bersikeras bahwa, arwah yang masuk ke tubuhnya itu adalah Alicia, anak dari Nyonya Rowena. Sempat terjadi selisih paham antara mereka, tiba-tiba peramal itu memakaikan baju dan topeng, bekas ia pakai, di awal kedatangannya. Lighten up. Fun. But you will. Ia langsung berjalan melihat-lihat tempat ini, dan Hercule melihat apel, karena ia sangat suka dengan apel, maka ia langsung menghampiri apel itu. Tetapi ia mengambil apel itu dengan cara yang tidak biasa. Ia menggunakan mulutnya untuk mengambil apel itu, dan tiba-tiba ia dilelapkan oleh seseorang yang belum diketahui itu siapa. Tak lama ia diselamatkan oleh pengawalnya Vitale, yang dari tadi saya lupa memperkenalkannya. Monsieur Poirot, who did this? Vitale bertanya, siapa yang melakukan ini kepadanya, dan Hercule menjelaskan terbata-bata, dan menanyakan kemana Nyonya Reynolds. Tiba-tiba, ada suara teriakan, mereka semua langsung bergegas melihat, apa sih yang terjadi, teriak malam-malam gini. What's going on? Dan kejutan bagi mereka, yang ternyata Nyonya Oliver yang berteriak dengan kencang, dan peramal Reynolds, yang sudah tewas, karena terjatuh dari balkon. Lalu, mereka berkumpul di satu ruangan, dan Vitale menelpon kantor lamanya untuk menjemput mereka, karena situasinya tidak aman. Dan Nyonya Rowena, sebagai tuan rumah, berbaik hati, dengan menyajikan air teh hangat untuk sang detektif. We'll get there. or anyone on the stairs. Something's come. She seen the type? No. Talked about a murder. She could have known something. Impress a famous author and debate the hook on a new... Things live in this house. That Hercule mengambil langkah tegas, dengan mengunci semua pintu, dan berkata, tidak ada yang boleh keluar. Sampai ia menemukan pelaku yang sudah membunuh peramal itu dan ingin juga membunuhnya. Hercule pun ingin mereka menelpon polisi, dan bilang bahwa ia kembali aktif sebagai detektif dan akan menangani kasus Call ini. back the police. Tell them He's on the case.
Hercule langsung menuju TKP terjatuhnya peramal itu, dan mulai menghitung waktu kejadian, yang selang beberapa menit setelah yang ingin dibunuh. Ia membagi tugas dengan Oliver. Oliver disuruh untuk mencari Nyonya Rowena. Saat ia sedang berjalan, tak sengaja menemukan boneka kelinci milik Alicia, yang terdapat di sela-sela tumpukan lukisan. Adegan berpindah dengan detektif Hercule dan Oliver sedang menginterogasi Nyonya Rowena. Ia bertanya, di mana Nyonya Rowena di waktu kejadian itu? Rowena menjawab bahwa ia sedang di ruang musik bersama Seminov, tepat sebelum tengah malam. Dan kita akan dibawa menuju taman rahasia milik Alicia. Di bawah derasnya hujan, Nyonya Rowena menjelaskan, mereka memelihara lebah untuk mendapatkan madu, dan bisa mereka jual kembali. Tetapi sayang, harga madu yang sangat murah, yang akhirnya mereka konsumsi untuk mereka sendiri. Hercule bertanya, apa yang membuat Nyonya Rowena mengundang peramal Reynolds untuk datang ke rumahnya? Nyonya Rowena berkata, ia melihat peramal itu di koran, dan peramal itulah yang memberikan surat kepadanya, dan ingin datang ke rumahnya. Dan sampai saat ini, ia tidak bisa kembali menyanyi karena terlalu sedih, kehilangan anaknya. Dan sebenarnya ia menolak pertunangan dari Maxim Gerard untuk anaknya, karena Maxim orang yang sombong dan hanya ingin menikah dengan wanita kaya raya saja. Dan karena ia sangat sayang kepada anaknya, mau tidak mau ia menerima pertunangan Maxim dan Alicia. Lalu ia pergi ke Istanbul. Selanjutnya Hercule menginterogasi Seminov yang menjadi art di rumah ini. Hercule mengawali dengan pertanyaan, di manakah ia sewaktu kejadian itu, dan sedang bersama siapa? Ia menjawab, ia sedang berada di ruangan musik, dan saat ia sedang melihat jam, disitulah Nyonya Rowena datang. Hercule bertanya lagi, ia sempat menyebutkan bahwa peramal atau cenanyang itu adalah perbuatan yang sesat, maka ia adalah orang yang religius. Lalu pekerjaan apa yang ia lakukan sebelum menjadi ART di rumah ini? Ia menjawab, ia adalah mantan biarawati, dan cukup menjalankan hukum dari agamanya, tetapi ia tidak juga main hakim sendiri. Saat ingin mengajukan pertanyaan terakhirnya, Hercule mulai mendengar sesuatu, dan tiba-tiba ia lanjut ke Dr. Pierre yang sedang mengotopsi jenazah dari peramal itu. Diketahui goresan di punggungnya adalah senjata yang bergerigi dan tidak terlalu tajam. Dan hanya itu yang ia dapatkan selama otopsi. Hercule bertanya, kenapa ia tidak menghitung waktu matinya? Apakah sesudah tertancap atau sebelum ia tertancap besi? Itu akan menjadi sedikit jawaban dari siapa yang menghabisinya. Dan dokter ini tiba-tiba mengamuk dan membanting apa saja yang ada di sekelilingnya. Hercule merasa bahwa Dr. Pierre ada trauma akan sesuatu. You alright? Battle scars are not always. Ia menjawab pada 19 April 1945 ia ikut dalam perang sebagai paramedis dan ia terjebak dan hampir mati. And then shot myself through the chest. Oh God. Tiba-tiba Hercule ingin ke kamar mandi, dan tangannya mengalami gemetar yang lumayan hebat. Saat ingin mencuci mukanya, air di keran itu malah tidak menyala dan sempat memerikasanya, dan tiba-tiba ia melihat sosok anak kecil yang dalam keadaan yang menyeramkan, dan di saat anak kecil itu menghilang, keran pun kembali normal. Saat ingin keluar dari kamar mandi, di situ sudah menunggu Lasholt, yang ingin ditanya juga oleh Hercule. The terrifying it is not better perhaps. Lalu Hercule lanjut untuk menginterogasi Nicholas dan Desdemona, asisten dari almarhum peramal Reynolds. Mereka diinterogasi di tempat berbeda. Pertanyaan untuk Nicholas, berapa lama mereka bekerja bersama Nyonya Reynolds? Yang dijawab, baru 1 tahun dan itu adalah tahun terbaik Nicholas.
Nicholas menambahkan bahwa Nyonya Reynolds tidak berbohong. Ia tahu sebenarnya Alicia Drake itu dihabisi oleh seseorang. Beralih ke Desdemona, Hercule bertanya apakah pemanggilan hantu itu palsu. Dijawab, iya itu semua adalah palsu, dan hanya pertunjukan saja. Oleh Desdemona, beralih ke Nicholas, Hercule bertanya, sihir apa yang membuat mesin tiknya bisa mengetik sendiri? Dijawab itu semua adalah susunan trik yang digunakan untuk memperjelas penglihatan Nyonya Reynolds, dan mereka berdua terpaksa melakukan itu semua, karena tidak punya uang dan mereka ingin ke Missouri, kampung halaman mereka. Saat Hercule ingin lanjut menginterogasi orang selanjutnya, ia mendengar lagi suara-suara, dan Lashold datang dan berkata, apakah ia mendengarkannya juga, dan tiba-tiba suara telepon yang berdering, dan tak ada suara siapa-siapa di situ. Dan Hercule melihat sekelebat orang yang lewat dan ia mencari, kemanakah perginya orang itu. Sampailah ia di suatu ruangan, dan di balik suatu pintu, terlihat seorang anak kecil yang mengintip. Dan Hercule berkata, jadi selama ini ia bersembunyi di sini dan anak itu menanggukkan kepalanya, dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak itu, seperti apakah ia mendengar wanita terjatuh dan apakah ia melihat ada yang mendorong sehingga wanita itu terjatuh. Lagi-lagi, ia menjawab dengan anggukan kepalanya. Dan tiba-tiba ada dentuman keras. Hercule dan lainnya mencari dari manakah sumber suara itu, dan setelah diperhatikan, Hercule menyimpulkan suara keras itu berada di bawah rumah ini. Nyonya Rowena berkata bahwa rumah itu tidak ada basementnya, tetapi Hercule terus berjalan untuk mencari pintu untuk menuju basement. Akhirnya Hercule menemukan pintu yang menuju basement dan bersama Vitale, mereka turun ke bawah. Mereka melihat ada banyak sekali boneka, dan Vitale berkata bahwa di sini seperti tempat untuk mengurung anak-anak sampai mati. Setelah diperiksa, karena sedang terjadi badai, ada sebuah kayu menabrak sekat besi yang menghasilkan suara yang cukup besar, yang dikira Hercule adalah suara hantu. Di sisi lain, Dr. Pierre yang kena serangan panik, ia mulai sesek nafas dan Maxim yang terus memanas-manasinya, dengan kata-kata tertentu. Dad? The boys are home again. Sang dokter yang hilang kesabarannya pun menghajar Maxim dengan membabi buta. Sampai akhirnya sedikit lagi dokter bisa menghabisi Maxim, anaknya Lashold, mencegah dan berkata, tenang ayah, ada aku di sini. Dokter yang sudah mulai tenang sembari diberikan obat oleh Lashold dan beristirahat, supaya tidak terganggu, Dr. Pierre ditempatkan di ruang musik yang kedap suara, supaya istirahatnya tidak terganggu, lalu dikunci dari luar, dan kuncinya diberikan kepada Hercule. Saat ia menginterogasi Maxim mantan pacarnya Alicia, dan Hercule bertanya apakah huruf M terakhir itu adalah Maxim, yang berarti membunuh Alicia. Dan dia menyangkal, Alicia yang sudah gila, dan seharusnya ditangani oleh dokter yang paling bagus, supaya Alicia tidak bunuh diri, bukan malah dirawat oleh dokter gugup itu. Maxim yang terluka karena kecerobohannya, ia melihat madu, yang bisa menjadi antiseptik untuk luka, dan ia memakaikannya ke tangannya yang tergores pisau. Saat mengambil sapu tangan, tak sengaja foto Alicia terjatuh, foto itu hanya setengah, dan Hercule mengambilnya. Maxim berkata, saat ia memutuskan hubungannya dari Alicia,
Alicia merobek foto itu di kamarnya. Hercule berkata Maxim kenapa masih membawa foto Alicia, dan datang ke sini ketika mendapatkan undangan. Itu menandakan Maxim mencintai Alicia lebih dari uang, seperti yang dituduhkan oleh ibunya. Saat Maxim ingin kembali bersama Alicia, ibunya melarangnya dan beberapa bulan setelah itu, ia bisa melihat Alicia kembali, tetapi sudah di peti mati. Lalu Hercule meminta undangan yang diberikan kepadanya, dan ia memeriksanya. Saat melihat tulisannya, ia melihat korelasi tulisan tersebut dengan buah apel, yang setiap awalan huruf dari undangan itu, bila digabungkan menjadi sebuah kata-kata yaitu apel. Hercule yang ingat, bahwa Oliver dan Vitale belum ia interogasi, Hercule menanyakan Vitale, ia pensiunan polisi dan hanya 1 tahun menjadi polisi. Kasus apa yang terakhir ia kerjakan sebelum pensiun dari kepolisian, dan kenapa ia tahu letak semua telepon di rumah ini? Vitale berkata kasus yang ia tangani terakhir, tidak bisa ia ceritakan karena privasi dari keluarga yang kasusnya ia tangani. Tidak sabar, Hercule langsung menembak Vitale, dengan menyebut, bahwa polisi yang menangani kasus dari Alicia Drake adalah Vitale. Sebagai penjaga Hercule, Vitale lah yang menjaga Hercule dari orang-orang yang ingin bertemunya, tetapi di pagi itu, tumben-tumbenan Vitale menginterupsi Hercule, dengan bertanya, apakah Hercule mengenal wanita yang memberikan apel ini? Yang itu dari Adrine Oliver. Hercule tahu mereka bekerja sama dengan Nyonya Reynolds juga, untuk menjerumuskan Hercule ke pemanggilan arwah bodoh itu. Dan saat pemanggilan arwah, Oliver lah yang membuat trik jendela tiba-tiba terbuka, dengan menarik sebuah tali yang menjadi pemicunya. I'm in the cahoot, feigning, conspiring to bring me to this seance to make me a fool. Worried about you. Details of Alicia Drake's life and to make me believe the impossible. Mediums and magic. Oliver tak menyangkal, ia malah kesal kepada Hercule, ia yang menjadikan Hercule mempunyai banyak penggemar. Karena kegeniusannya, tetapi ia tidak boleh lagi menggunakan nama Hercule untuk membuat buku terbarunya. Pertanyaan tajam dilancarkan kepada Oliver, apakah ia yang membunuh Nyonya Reynolds? Saat menjawab tidak, tiba-tiba Desdemona menerobos masuk dan meminta kunci dari ruangan musik. Dikarenakan ada suara teriakan dari sang dokter dari dalam, dan tiba-tiba mereka semua tercengang, melihat Dr. Pierre yang sudah terbujur kaku. Hercule yang menatap mereka satu persatu, dan mereka langsung keluar dari tempat itu. Tetapi Seminov yang masih di situ, menjelaskan bahwa terakhir-terakhir sebelum Alicia meninggal, Nyonya Rowena selalu menemaninya siang dan malam, tanpa henti. Dan Seminov menyuruhnya untuk beristirahat dan ia yang mengantikannya. Lalu di tengah malam, ia mendengar langkah kaki, dikarenakan Alicia sedang tidur pulas. Ia meninggalkannya untuk melihatnya. Dan Seminov yakin, bahwa setelah ia pergi, Alicia terbangun dan menuju balkon, lalu bundir. Seminov sangat menyesal dan ingin sekali meminta maaf kepada Alicia. Sembari mendengar penyesalan Seminov, Hercule melihat foto kecil dari Alicia, ternyata mirip dengan hantu anak kecil yang sempat ia bertemu. Berpindah ke kamar Alicia, selagi Hercule berkaca tiba-tiba. Kaca yang pecah mengagetkan burung dan menyenggol cangkir yang berakibatkan pecah. Saat ingin membersihkan, Hercule melihat sebuah foto di bawah ranjang, yang ternyata adalah sobekan dari foto yang dimiliki Maxim. Dilanjut ke mereka semua yang ingin keluar dari ini, dan langsung tutup oleh Hercule. Dan Hercule mulai memberitahu hasil dari semua investigasinya. Ada kematian ketiga, yang menjelaskan kematian 2 lainnya, dan tersangka pembunuh dari Alicia Drake dan 2 korban lainnya adalah appears committable only. Something. You know who killed my father. Survivors desperate and threatened. Seminov, so keen on justice, the ex-police commissary who has been in this. Remember,
Nyonya Ruina, ia membunuh semuanya untuk menutupi dosanya. Nyonya Ruina menyangkal, tidak mungkin ia membunuh anaknya sendiri, tetapi Hercule punya alasan kuat, ia tidak mau Alicia direbut orang lain. Dan Nyonya Ruina menanam bunga dengan spesies bunga Rhododendron ponticum yang menghasilkan efek halusinogen seperti letih, demam dan halusinasi berlebih, dan dijadikan madu. Dan diberikan secara teratur ke Alicia dengan dosis teratur, yang menyebabkan Alicia berhalusinas terus-menerus, agar tidak menemui kekasihnya. Dan Alicia yang terbangun dari tidurnya, Seminov yang tidak tahu bahwa madu itu mengandung racun, ia memasukkan lebih dari seharusnya ke dalam teh. Olga Semenov did what Hallucinogenic poison. and served Alicia Drake. Beberapa saat Nyonya Ruina melihat kondisi Alicia, dan ternyata sudah meninggal. Sebelum ia melemparkannya ke kanal, dan ia menggoreskannya, seperti tampak bunuh diri. Made the mark of the children's vendetta. You cut her, you threw her in. A victim of legend. Dan ada hal menarik yaitu kemana uang Nyonya Ruina selama ini, dan hanya ada satu jawaban yaitu pemerasan. Pemerasan yang dilakukan melalui surat dan didasari dari meninggalnya Alicia, yang diracun, maka Nyonya Ruina memberikan uang tutup mulut kepada orang misterius itu. Setelah uangnya habis, Nyonya Ruina mencari siapa yang memerasnya, dan yang paling memungkinkan adalah Dr. Pierre sebab ia yang mengotopsi jenazah Alicia. Dan ternyata ialah ingin menghabisi Hercule yang dikiranya Nyonya Reynolds, dan akhirnya ia menemukan Nyonya Reynolds langsung menyabetnya dan mendorongnya yang mengakibatkan ia meninggal. Nyonya Ruina menyangkal bahwa waktu kejadian itu ia berada di ruang musik bersama Seminov. Langsung dipatahkan oleh Hercule bahwa ia mengubah jamnya menjadi sebelum tengah malam atau tepatnya sebelum Nyonya Reynolds ditemukan meninggal. Itulah cara ia menghabisi Nyonya Reynolds. Dan cara ia menghabisi Dr. Pierre, yaitu saat ia mengunci pintunya dan memberikan kunci itu kepada Hercule. Ia menggunakan telepon untuk meneror Dr. Pierre, dan berkata bahwa ia akan menghabisi Lachaud. in the dining room. He sealed in the music room. I know you've been blackmailing me. You can't. Your own daughter's suicide. Ia menyuruh Dr. Pierre untuk mengambil pisau dan membunuh dirinya sendiri, dikarenakan ia sangat sayang dengan Lachaud. Ia menurutinya. Was to take the knife. Karena sudah ketahuan, ia mengunci mereka di dalam dan kabur, dan dikejar oleh Hercule dan tiba-tiba. Ia ditarik dari belakang oleh roh Alicia dan terjatuh, dan yowislah hidupnya. Pagi harinya, jenazah ketiganya dibawa oleh kepolisian setempat dan mereka yang juga ingin meninggalkan rumah itu. Dan Seminov yang ingin mengasuh Lachaud yang yatim piatu, dan Hercule berkata bahwa jangan salahkan dirinya sendiri atas kejadian ini. Akhirnya Lachaud mengaku bahwa yang menuliskan surat pemerasan itu adalah dirinya, dikarenakan tagihan dan biaya hidupnya, dan ayahnya yang punya penyakit kecemasan, yang tidak dapat menafkahinya. Dan dari sisa uang itu mereka mentraktir Nicholas dan Desdemona untuk pulang ke Missouri, Amerika, dan berkumpul bersama keluarganya. Dan saat semuanya selesai, ia pulang ke rumahnya dan mulai lagi menerima dan membantu kasus-kasus dari orang-orang yang membutuhkan.